Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Espanto del Mando, kapal mahkota alam Kesultanan Aceh. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Sultan Iskandar Muda yang berkuasa pada tahun 1607 sampai dengan 1636 adalah sultan termasyhur dan termegah selama Kesultanan Aceh berdaulat, yakni pada tahun 1496 sampai dengan 1903. Namanya terukir hingga ke Eropa melampaui zamannya. Di wilayah Asia dan Timur Tengah, periode Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai penguasa Selat Malaka dan laut sekitarnya. Ia melanjutkan agresor ayah dan kakeknya dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Islam di Melayu Nusantara dari tangan-tangan penjajah Eropa. Pada saat itu, Portugis adalah salah satu musuh besar bagi kerajaan Aceh. Sejak 5 April tahun 1607 Masehi, Iskandar Muda resmi memangku posisi sebagai sultan menggantikan saudaranya Sultan Ali yang meninggal sehari sebelumnya. Keterlibatannya dalam Kesultanan Aceh bukan pertama kali. Pada tahun 1606, ia sudah terlibat langsung dalam perang menyerang Portugis di Selat Malaka. Karenanya kemudian ia terkenal perkasa alam dengan kapal laut terkenalnya. Pengalamannya di Laut Aceh dan Semenanjung Melayu telah menjadi pelajaran penting dalam menangkal berbagai serangan asing yang terjadi selama beliau menjabat sebagai Sultan Kerajaan Aceh, terutama penempatan pasukan militer laut, kapal-kapal perang, strategi perang, dan jaringan hubungan internasional. Kapal laut satu-satunya alat media perang paling canggih yang dilengkapi beragam meriam, sebab pada saat itu belum tersedia tank ataupun pesawat tempur. Hikayat Malam Dagang. Hikayat Malam Dagang, sebagian berpendapat sama dengan Hikayat Maukuta Alam, adalah sebuah hikayat yang berisi catatan perjalanan Sultan Iskandar Muda merebut kembali Malaka dari Portugis. Hikayat Malam Dagang ini ditulis oleh Tengku Cik Pante Ge5 untuk membangkitkan semangat orang Aceh dalam berperang melawan Belanda. Dalam hikayat ini, Tengku Cik Pante Ge5 menulis tentang beberapa kapal perang yang dimiliki kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Sebagaimana tradisi hikayat-hikayat Aceh lainnya, bahwa hikayat merupakan salah satu tradisi lisan ataupun tradisi tutur yang hidup dan kental di masyarakat. Para penghikayat cukup handal dan mampu menghafal alur cerita akan tampil dengan baik dalam hikayat, baik alur cerita, irama, hingga intonasi dalam hikayat. Kapal-kapal ini digunakan untuk tujuan pelayaran, perdagangan, perang, diplomasi, dan keperluan investasi. Dari beberapa kapal laut yang dimiliki kerajaan Aceh, yang paling sering digunakan oleh Sultan Iskandar Muda adalah kapal bernama Cakradonya. Kapal Cakradonya ini memiliki catatan khusus dalam memori para prajurit Angkatan Laut Portugis. Espanto del Mundo. Sejarawan Spanyol Manuel Faria y Sousa 1590 sampai dengan 1649 dalam bukunya Asia Portuguesa yang diterbitkan di Lisboa pada tahun 1666 sampai dengan 1675 menulis setiap kali melihat kapal ini, para prajurit Angkatan Laut Portugis berteriak Espanto del Mundo atau teror dunia. Manuel Faria y Sousa juga mendeskripsikan kehebatan kapal perang milik kerajaan Aceh ini. Menurutnya, kapal ini memiliki panjang hingga 200 jengkal, kira-kira 100 meter, mempunyai 3 tiang, dan dilengkapi 100 meriam yang diisi di sisi kanan dan kiri kapal tersebut. Faria y Sousa pun menggambarkan rasa takjubnya. Tidak sia-sialah kapal itu diberi nama teror dunia. Betapa hebatnya, betapa kuatnya, betapa indahnya, betapa kayanya. Meskipun mata lelah karena sering terheran melihat benda-benda indah, kami semua terbelalak melihat yang ini, kapal Cakradonya Pen. Catatan Manuel Faria y Sousa tentang kapal Cakradonya ini ditulis kembali oleh sejarawan Prancis
Dennis Lombard dalam buku berjudul Kerajaan Aceh yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia tahun 1986. Kembali ke hikayat Malam Dagang, kapal Cakradonya ini membawa 3 lonceng besar hadiah dari dinasti Ming sekitar tahun 1469 kepada Kerajaan Pasai pada tahun keempat zaman Cheng Hua. Salah satu dari 3 lonceng ini kini dipajang di Komplek Museum Aceh di Banda Aceh. Memang hubungan Pasai dengan beberapa kerajaan di luar negeri bawah angin cukup baik, termasuk Eropa, Turki, dan Arab. Selain kapal Cakradonya dengan kapasitas 800 orang dan dilengkapi beragam ukuran meriam, terdapat beberapa kapal lainnya yang digunakan untuk mengawal kapal induk seperti Cakra Alam, Rijalul Asikin, Nurul Isik, dan Naga Kentara. Kapal-kapal tersebut masih digunakan setelah Sultan Iskandar Muda mangkat pada tanggal 27 Desember 1636 di Kuta Raja, sekarang Banda Aceh, terutama untuk menjaga kedaulatan Kerajaan Aceh dan Islam Melayu. Hikayat Meu Kuta Alam tidak mendeskripsikan detail bentuk kapal, namun kehebatannya dalam menangani Portugis cukup menunjukkan besar dan hebatnya kapal tersebut. Kondisi ini sekaligus menunjukkan kepiawaian dan ketangguhan pelaut-pelaut Aceh mengarungi lautan saat itu. Mereka tidak kalah dengan pelaut-pelaut dari Eropa, Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Kombinasi hasil bumi dan perdagangan itulah yang memungkinkan Aceh memiliki modal kuat guna membangun armada maritimnya. Sementara kemampuan Aceh membuat kapal, khususnya kapal perang berukuran besar seperti Cakradonya, menurut sejarawan dari Universitas Siakualah, Banda Aceh, Husaini Ibrahim, merupakan buah dari kerjasama Aceh dengan Turki yang dijalin pada abad ke-16. Saat itu Aceh menghadapi ancaman dari Portugis, sehingga Aceh meminta bantuan Turki karena sama-sama kerajaan Islam dan musuhnya sama-sama Portugis. Turki mengirimkan bantuan. Di antara bantuan tersebut ada tenaga-tenaga ahli pembuat kapal. Oke sahabat Dermawan Awan, demikian ulasan tentang Espanto del Mando, sang teror di perairan laut. Oke sahabat Dermawan Awan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.